kalau tadi pada saat hamil posisinya boleh berdiri atau boleh duduk, yang ini biasanya tiduran. Sama nanti tarik nafas, hembuskan. Satu tarik, dua hembus, itu misalnya gitu. Oke, tarik nafas, hembuskan, tarik, hembus. Cepet-cepet hembus. Masa hembusin? Kayak orang kayak sebel gitu sama siapa. Jadi ritme di breathingnya tarik dan hembusnya agak. Tarik nafas, hembuskan. Nah, itu diulang 2 kali 8. Jadi 1 tarik, 2 hembus gitu ya. 3 tarik, 4 hembus gitu. Kemudian abdominal breathing. Ini sama. Tarik, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Boleh menggunakan tarik, hembus, nah tapi bisa juga pakai angka 1, 2. Kemudian karena tadi saya ceritakan bahwa badannya itu bobot semua, kita exercise-nya itu dari atas sampai bawah ke belakang. Yang pertama adalah gerakan kepala. Gerakan kepala itu bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 8. Jadi semua gerakan kepala. Tadi gerakan fleksi, kemudian gerakan rotasi juga. Lanjut gerakan side flexion. Kayaknya kita nggak pernah exercise ya. Kayaknya kok dari semua. Merasa nggak? Selanjutnya ke bahu. Coba ya, fleksinya. 1, 2, agak susah tadi. Nah, sekarang rotasi. Nah, tengah dulu. Sekarang side. Bisa. Ya. Oke, nah. Selanjutnya adalah gerakan bahu. Angkat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 2 kali 8 tulang. Ya. Terus ini genggam, kemudian buka. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali 8 ya. Ini Anda bisa tambah ini 1, 2, 3, 4 atau bahkan kalau saya ini kayak ada tepuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia rame. Terus taruh 2 tangan di bahu. Kemudian ini sirkumduksi, tapi syaratnya bukan cepet-cepet gitu ya. Jadi ini 1 tekan payudaranya, 2 dilepas, 3, 4, 5 tekan lagi, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus kebalikannya. 1 tekan dari depan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini harapannya stimulasi payudara juga. Artinya untuk proses menyusuinya biar lancar. Selanjutnya ke ini. 1 cengkram. 1, 2 lepas. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 kali ya. Kemudian ini dorsi frontal fleksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang aku kan putar keluar 1,
dua. Nah, itu dihitungi, kemudian baliknya. Oke, selanjutnya gerakan 1, digeser aja ya, nggak usah diangkat. 1, 2, 3, 4, ganti yang satunya lang juga. Geser. Nah, ya digeser itu berdiri. Kan berarti lebih smooth daripada. Lanjut, tepuk, kemudian muter, balik. 1, 2, 3. Jangan cepet-cepet. Ini lihat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang tepuk dua-duanya. Terus terus sana 1, 2. Nah. Tuh, terus. Sekarang kita kencangkan sih. Nah, ini tadi sebenarnya kalau pada posisi berdiri tadi kegel juga ya, cuman sekali lagi kalau seperti ini biasanya pada saat fase-fase awal akan terjadi perut agak sakit karena perut berkontraksi. Tapi kalau kita murni kegel saja sebenarnya tadi, jadi kita punya lubang depan, lubang belakang, tarik lubang itu ke arah kanan. Jadi sebenarnya satu hal yang dilakukan untuk kegel exercise itu yang pertama kali adalah isolasi otot dasar panggul yang mau berkontraksi itu seperti apa. Nah, isolasinya caranya gimana? Nanti kita bahas. Meskipun ini bocorannya kita coba urinasi, jadi kencing, kemudian kita hentikan aliran kencing itu sebelum habis. Kita rasakan kontraksinya, bukan menahan kencing ya, tapi ketika cur gitu kita hentikan. Nah, itu kita mau merasakan yang berkontraksi itu yang mana sih? Itu untuk merasakan kontraksi. Kalau itu masih sulit, tapi ini tidak disarankan untuk yang masih virgin gitu ya. Kita bisa memasukkan jari ke vagina untuk merasakan, kemudian dijepit di situ. Tapi ini tidak disarankan tadi untuk virgin ya. Untuk mengajari pasien karena agak susah ya seperti ini, kemudian angkat, kencengkan area kayak menahan pipis Pak, Bu. Nah, lupa dong. Nah, ini bisa disilangkan, kenceng, nanti satunya ini lagi. Terus bisa juga ditambahin ini. Pokok, angkat pokoknya. Nah, ini bridging. Ini bridging ini apa dasar kamu? Satu. Nah. Satu angkat, 2 turun, 1 naik, 2 turun, itu aja ya. Jadi jangan menganggap pasien strong gitu ya. Ini apa? Janji setia. Terus selanjutnya ini kontraksi otot perut lagi. Tadi ya. Nah, lihat kayak tadi. Ini tuh bukan di belakang pantat, tapi di belakang pinggang. Bisa nggak? Oke, tekan tangannya pakai pinggangnya. Oke, sekarang udah tadi tekan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Jadi ritmenya nahannya jangan lama-lama. Nanti ini karena dia baru saja melahirkan, ya exercise-nya kita sesuaikan. Tidak berat-berat dulu. Oke, ya. Sekarang lihat isi jari. 1, lihat 2, lemes. 3, 4, 5,
bareng. Nah, 1 angkat, 2, 3. Ini diselingi dengan tarik tengah-tengah, kasih titik yang susah. Tarik nafas, hembuskan. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk latihan pos mata. Nah, kalau operasi gimana? Operasi itu sama saja sebenarnya. Cuma kita harus mengajari pasien untuk duduk. Ada di mata kuliah lain pernah ada mata kuliah bedah atau mungkin post-stroke itu ngajari duduk. Saya mau perempuan. Ini sebenarnya prinsip ini hampir sama untuk semua kondisi yang habis baik operasi maupun bed rest lama gitu ya. Ini turunkan, ini kan pasien turun juga, turun sini. Kalau pertama itu kita bantu, tapi ini nanti ini juga. Nah, ini berikutnya. Tapi biasanya pasien untuk pertama kali itu takut ini jahitannya jebol. Benar. Walaupun kalau kita lihat ingat ya, jahitan untuk pos SD itu tidak hanya 1 lapis. Jadi setiap lapis itu dijahit. Jadi nggak perlu khawatir jahitannya akan lepas gitu ya. Dan ini biasanya dikasih kayak taping gitu ya. Terus ya memang ada nyeri. Nanti kalau nyeri pengen batuk, satu hal yang dilakukan peluk bantal, kemudian baru batuk. Untuk apa ini? Biar sekarang harusnya sama, hati-hati. Jadi kalau untuk pertama biasanya pasien takut dan kita angkat ini dulu ya. Ini. Tapi selanjutnya ini tadi ya sudah tahu bahwa satu tangan itu untuk narik, satunya untuk dorong. Itu yang harus diajarkan karena pasien itu biasanya kalau enggak gitu dia akan takut untuk duduk. Itu kalau untuk SD, tadi duduk tegak itu baru SD biasa ya. Duduk tegak itu baru boleh setelah 24 jam. Jadi sebelum itu boleh duduk tapi duduknya setengah 45 derajat atau bahkan nggak boleh pokoknya tegak. Kenapa nggak boleh tegak? Ini bukan berkaitan dengan jahitan. Kaitannya sama anestesi. Jadi anestesi itu kan zat kimia. Zat kimia itu dikhawatirkan ketika posisi vertikal, zat kimia atau tadi yang disuntikkan entah itu epidural biasanya kan ada di lumbal sini untuk hanya lokalisir di area uterus saja ya, area yang mau dibedah gitu ya. Itu dikhawatirkan cairan anestesi tadi itu naik ke otak kalau dia belum di metabolisme dan kemungkinan tinggal sekian persen gitu loh. Jadi istilahnya kalau dalam zat kimia itu ada istilah waktu paruh. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan ketika zat kimia yang masuk ke dalam tubuh itu dibuang oleh tubuh dan tinggal separuhnya jadi dalam tubuh. Karena kalau masih banyak itu tadi bisa berdampak pada terjadinya gangguan. Sama kayak orang keracunan itu juga yang dipikirkan salah satunya adalah waktu paruh.
Nah, beda dengan operasi yang erak. Nah, dengan erak itu apa ya panjangannya? Enhance bla 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 gitu, saya lupa. Ini juga operasi sesar. Tapi kelebihannya di sini anestesinya itu lebih ringan dosisnya daripada yang sesar biasa. Hanya saja painkillernya yang lebih tinggi. Jadi makanya tidak nunggu 24 jam. Yang erak itu sudah bisa duduk. Ini sama kayak persalinan spontan aja gitu. Cuman dia pakai operasi. Jadi yang membedakan, jadi memang anti nyerinya yang kuat, tetapi anestesinya yang ringan. Kalau yang operasi biasa anestesinya standar, makanya tadi belum boleh vertikal karena anestesinya kan standar. Tapi kalau yang erak tadi anestesinya kan lebih kecil dosisnya, sehingga kemungkinan untuk terjadi komplikasi itu lebih tinggi. Itu ada yang ingin didiskusikan? Masih ada 4 menit.